guys, kembali lagi bersama saya Edo Yunan. Hari ini saya mau melanjutkan tentang genetic difference bulldog. Yang kemarin saya udah jelasin tentang cara kerja genetik resesif, warna-warna French bulldog yang standar dan yang exotic color. Nah, hari ini pertama saya mau jelaskan tentang genetik dominan. Yang kedua, intensity gene, genetic intensity, dan yang ketiga adalah genetic fluffy Frenchy yang lagi naik daun, yang harganya masih mahal banget. Fluffy Frenchy adalah fluffy bulu panjang. Jadi saya mau jelaskan juga cara kerjanya di fluffy Frenchy. Nah, sekarang saya mau jelasin genetik dominan. Genetik dominan ini adalah yang paling simple. Dominan. Saya kasih contoh anjing Frenchy yang dominan itu brindle. Nggak semua ya, saya hanya kasih contoh beberapa aja. Kode genetiknya KBN sama Merle. Kodenya MM. Nah, ini saya ambil contoh di Merle aja ya, biar simple. Merle kodenya MM. Non Merle kodenya adalah NN. Apa yang terjadi bila Merle dikawinkan dengan NN? Setengah anakan visual Merle dan setengah anakannya lagi non Merle. Nggak ada carrier ya kalau di dominan ya. Jadi dia udah fix non Merle. Jadi kalau di dominan sama sekali tidak ada carrier. Sama seperti brindle. Seumpama brindle ini kodenya KBN, X non brindle, sama persis juga, setengah anakan langsung keluar brindle, setengah anakannya lagi keluar non brindle. Nggak ada carrier, nggak ada head, ya sudah, dia berarti non brindle. Nah, sesederhana ini. Jadi dominan ini cara kerja genetik dominan ini sesimpel ini, sudah nggak ada perbandingan atau tabel-tabel lagi yang saya kerjakan seperti di resesif. Oke, next. Saya mau jelasin tentang intensity genetik. Intensity genetik. Apa itu intensity genetik? Intensity genetik itu adalah varian warna varian warna genetik yang menyebabkan menurunkan warna. Penurunan warna. Penurunan warna. Intensity genetik ini dia bisa bekerja hanya di krem dan 10 point. Contoh, saya kasih contoh di krem ya. Bagaimana? Sebelumnya intensity genetik ini resesif. Dia adalah genetik resesif. Sifatnya resesif. Nah, saya mau menjelaskan cara kerja intensity genetik dengan warna krem. Intensity masuk krem. Intensity genetik kodenya adalah ININ. Krem kodenya adalah E. Yang terjadi, warna krem akan menurun menjadi putih. Nah, dan kode genetiknya akan berubah menjadi seperti ini, ININ, E. Nah, intensity genetik sifatnya menurunkan warna dan dia hanya bekerja pada dua warna, krem dan 10 point. Nah, intensity genetik hanya sampai di sini aja. Jadi kalau teman-teman mungkin ada dengar di Google atau di YouTube atau apa intensity genetik itu apa, ya ini saya mau menjelaskan tentang intensity genetik versi simpelnya lah, versi bahasa Indonesianya hanya penurunan warna yang bisa masuk ke dalam warna krem dan 10 point. Next.
sekarang saya mau menjelaskan tentang fluffy, genetik fluffy atau Frenchy Longhair. Sebelumnya Frenchy Longhair ini sekarang lagi naik daun dan harganya masih nggak masuk akal, karena di luar negeri paling murah itu setahu saya sempat tanya-tanya harganya sekitar 15.000 US ke atas. Jarang sekali kita dapat Frenchy fluffy yang harganya di bawah 15.000, atau mungkin anatominya jelek banget atau apa ya, itu mungkin baru bisa harganya sampai di bawah 15.000. Tapi kalau yang kita udah cari average yang kualitasnya lumayan, harganya pasti semuanya di atas 15.000, bahkan sampai betina apalagi bisa sampai 30.000. Nah, ini Frenchy fluffy ini sekarang lagi naik daun. Nah, sekarang saya mau jelasin tentang genetik Frenchy fluffy. Fluffy Frenchy, saya tulis dulu, Fluffy Frenchy. Nah, Fluffy Frenchy kalau kata orang luar itu dia ada L1, L2, L3, L4. Tapi kalau saya cari tahu atau cari info lebih jelasnya, ini semua sih katanya sih sama. L1, L2, L3, L4 itu sama. Jadi nggak mempengaruhi apa-apa dalam breeding. Nah, untuk lebih mempermudah Fluffy Frenchy ini, saya coba kasih, kalau Fluffy Frenchy kita kasih kode L kecil. Non fluffy kita kasih kode L besar. Ini seperti yang saya jelaskan tentang resesif, ini hampir sama. Saya mau menjelaskannya pakai 4. Nah, biar cepat nggak usah pakai penggaris. Saya mau jelaskannya pakai 4 tabel ya. Jadi dalam kondisi-kondisi bila 4 tabel ini adalah beberapa kemungkinan cara breeding kita dengan beberapa proses. Jadi kita bisa fluffy ini kita bisa breeding dengan beberapa proses. Lebih mudahnya saya mau buat 4 tabel, sama seperti resesif yang saya jelaskan kemarin. Karena sifat dari Fluffy Frenchy ini juga resesif. Sorry, kelewatan tadi. Nah, dia juga resesif. Ini maaf ya, gambarnya agak jelek karena saya buat simple aja, penting mudah-mudahan gampang ngerti. Nah, untuk pertama saya mau mencoba mengilustrasikan non-fluffy kawin dengan fluffy. Anakannya akan menjadi L besar ketemu L kecil, L besar L kecil, L besar ketemu L besar ketemu L kecil, L besar L kecil, L besar ketemu L kecil, L besar L kecil, L besar L kecil. Nah, kesimpulan dari ini adalah 100% 4/4 atau 100% anakannya non visual fluffy, tapi carrier fluffy, membawa gen fluffy. Jadi bila seumpama mamahnya non fluffy, papanya fluffy, seperti yang tadi saya jelaskan, ini disilang-silangkan begini, ketemunya 100% L besar L kecil, artinya 100% anaknya non fluffy tapi membawa genetik fluffy, carrier fluffy. Di langkah kedua, apabila mamahnya non fluffy, papanya carrier fluffy, L besar dan L kecil. L besar ketemu L besar, L besar L besar, L besar ketemu L kecil, L besar L kecil, L besar L besar L besar, L besar L besar L kecil. Kesimpulannya, anaknya setengah dari anaknya non visual, non carrier. Non visual, non carrier fluffy. Terus setengah lagi dari anaknya non visual tapi carrier fluffy. Nah, kita bisa mendapatkan contoh bila anaknya kita anggap 4 ekor, 2 ekor non carrier non fluffy, 2 ekornya lagi non visual non carrier, 2 ekornya lagi non visual tapi carrier fluffy. Nah, ini susahnya
gimana di program breeding yang ini kita bisa tahu mana yang carrier, mana yang nggak carrier. Karena ada setengah yang carrier, setengah nggak carrier. Ya berarti satu-satunya adalah kita harus keep semua anakan, kita test breed di tahun depannya, baru kita bisa tahu mana anakan yang carrier. Jadi ini memang agak sedikit repot dan memakan waktu. Step ketiga, kita akan coba apabila L besar, L kecil, L besar, L kecil. Mama non visual tapi carrier fluffy, papa juga sama non visual tapi carrier fluffy. Apa yang terjadi? L besar dengan L besar, L besar, L besar, L besar dengan L kecil, L besar, L kecil, L kecil dengan L besar, L besar, L kecil, L kecil dengan L kecil, L kecil, L kecil. Nah, ini ada kabar baik dari proses breeding yang ketiga. Seperempat L besar atau satu ekor non carrier dan non visual juga. Ini seperempatnya non carrier dan non visual, satu ekor. Terus setengahnya, karena ada setengah yang sama nih, L besar L kecil, 2 ekor alias 2 ekor, karena saya selalu mengaplikasi dengan anakan 4 ekor non visual tetapi sudah carrier fluffy, carrier genetik fluffy setengahnya. Kabar bagusnya, 1 ekor ini adalah jackpotnya, atau ini yang ditunggu-tunggu. Seperempat atau 1 ekor dia sudah fluffy Frenchie. Dia sudah fluffy Frenchie. Jadi tujuan breeding kita udah tercapai. Ini cara keempat adalah cara yang paling gampang. Ya udah, kita beli indukan yang indukan betinanya fluffy, indukan jantannya fluffy. Ya udah, gampang sekali. L kecil semua. 4/4 100% anakan fluffy Frenchie. Nah, dari 4 cara ini, kalau menurut saya yang ini yang cara pertama kurang efektif. Ini kurang efektif karena kita masih baru membuat semuanya carrier aja. Belum ada yang bisa keluar fluffy. Tapi cara pertama ini masih lebih bagus daripada cara yang kedua. Karena cara yang kedua, kita masih ada 2 ekor. 4 ekor ini kita tidak bisa membedakan mana yang carrier fluffy, karena kita memakai jantannya yang carrier. Kalau yang pertama kita memakai jantannya udah visual. Jadi walaupun ini kita masih belum bisa menciptakan fluffy, tapi 4 anakan udah fix carrier. Kalau yang cara kedua, kita masih gambling, kita nggak tahu anakan 2 ekor mana yang carrier, 2 ekor mana yang non carrier. Cara yang ketiga ini bisa dipakai, karena cara yang ketiga ini cara yang murah. Kita hanya perlu beli 1 yang carrier fluffy dan satunya yang fluffy, dan kita masih ada chance untuk dapat jackpot 1 ekor anakan fluffy Frenchie. Kita masih dapat jackpot 1 anakan fluffy Frenchie, tapi ada tapinya. 1 ekornya kita nggak tahu nih. Ini karena 1 ekor ini dia non visual dan non carrier juga. Jadi kita cara membedakan yang short hairnya ini yang belum fluffy, ya kita ini tetap harus test breed lagi. Intinya seperti itu. Tapi ini masih lebih oke, karena kita minimal kita bisa dapat 1 anakan yang sudah fluffy Frenchie apabila anakannya ada 4 ekor ya. Dan cara terakhir, cara yang paling efisien, kita beli aja jantan sama betinanya yang udah fluffy, maka 100% anakan keluar pasti udah fluffy semua. Nah, jadi fluffy Frenchie, penjelasan fluffy Frenchie hampir mirip dengan penjelasan genetik resesif. Jadi teman-teman sampai di sini dulu. Hari ini saya menjelaskan tentang dominan, intensity genetik, fluffy Frenchie genetik. Nanti kalau ada yang seru-seru lainnya tentang genetik atau French Bulldog warna-warna baru, nanti saya akan coba buat konten lagi. Oke, sampai di sini dulu konten hari ini. See you next vlog. Bye-bye.